Kemarin sore saya di WA oleh seseorang yang mengaku jurnalis TV Singapura. Terus melalui chat tersebut ya, dia menawarkan kepada saya untuk membantu menaikkan followers saya di TikTok ya. Intinya seperti itu, dia menawarkan bahwa dia bisa menaikkan followers saya di TikTok. Terus saya bertanya ya, apakah Anda memang sebagai jurnalis itu tugasnya juga untuk menaikkan followers orang di TikTok gitu ya. Terus dia mengatakan kalau dia memang ada kemampuan untuk menaikkan followers atau meningkatkan jumlah followers di TikTok. Terus saya minta dia mengirimkan akun TikToknya ya. Terus saya belum mau follow dia ya. Saya cuma lihat-lihat dulu ya. Ternyata akun TikToknya itu tidak seberapa ya. Artinya kan dalam 2-3 hari sekali baru dia mengupload satu judul pun tidak terlalu berkualitas gitu loh. Artinya menurut saya dia bukan orang media atau orang-orang yang punya kepentingan atau berkecimpung di dunia jurnalistik ya, sehingga punya kemampuan untuk membuat video, membuat tulisan apa gitu ya. Terus dia memperkenalkan dirinya lewat IG ya, Instagram ya. Saya bilang terserah, saya tidak punya Instagram ya. Terus dia mengirim lagi FB ya, Facebook. Saya lihat Facebooknya itu ternyata dari Pekalongan ya. Banyak postingan dia itu dari Pekalongan, kegiatan-kegiatan kampung di Pekalongan, Jawa Tengah sana. Tapi dia tadinya kok mengaku jurnalis TV dari Singapura ya. Bisa saja mungkin dia sebagai seorang reportase atau seorang wartawan utusan dari TV Singapura tapi yang bertugas di Jawa mungkin ya. Mungkin seperti itu kan. Saya juga belum sempat ngetes mencek si TV reporter TV dari Singapura tersebut. Terus saya melihat dari dari TikToknya dia. Terus tahu-taunya dia udah tahu juga FB saya juga ya. Dia lihat FB saya, dia melihat saya ada posting satu kegiatan di Kampung Jogokarian, Yogyakarta ya, yaitu pada saat kami arisan bapak-bapak dan ibu-ibu ya, dan di situ terpampang banyak kegiatan untuk mengumpulkan uang arisan, uang koperasi, apa segala macam kan, saya video semua. Terus dia WA saya lagi, dia bilang saya tertarik dengan kegiatan arisan ini. Apakah saya bisa tahu nama lengkap Anda? Siapa tahu saya bisa membuat liputan jurnalistik di Jogja. Tapi saya bilang ya coba saya pelajari, saya lihat dulu isi dari beberapa media sosialnya dia yang dia kirim ya. Seperti tadi dia udah kirim IG, tapi IG saya tidak bisa buka. TikTok saya udah lihat tidak terlalu berkualitas. Terus FB ternyata datangnya dari banyak postingan di Pekalongan sana ya, kegiatan-kegiatan di kampung pasar yang ada di Pekalongan sana. Jadi dari 2 media sosial tadi, terus saya melihat karena belum terlalu meyakinkan, belum terlalu berkualitas, saya minta coba kirimkan Anda punya rekam jejak di YouTube ya, salah satu media sosial yang lain. Terus dia kirim YouTube-nya. Terus saya buka, ternyata postingan terakhir dari YouTube dia itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Dan juga postingannya, kualitasnya, dan juga kegiatan yang ditampilkan di YouTube tadi juga enggak seberapa lah. Terus saya bertanya, loh ini Anda nih orang jurnalis, kok aktivitas Anda di YouTube kok ini 2 tahun yang lalu terus enggak ada kegiatan lagi. Terus dia jawab bilang, saya memang tidak terlalu aktif di YouTube. Oh begitu. Dari YouTube-nya dia itu mungkin ada berapa ya, 20 judul video ya yang sudah ada di YouTube itu. Dari situ saya mulai menyimpulkan ya bahwa dia ini
seorang penipu yang mungkin mencoba menipu saya, tetapi saya juga tidak maksudnya tidak kalah begitu saja ya, tidak kalah gertak. Saya juga mencoba mengorek dia sedalam mana dia punya kemampuan, dia kontribusinya dia sebagai seorang jurnalis TV Singapura tadi ya. Jadi intinya saya udah memegang dia punya 3 rekam jejak di media sosial ya, dari FB, TikTok, sama YouTube. Nah, saya lihat semua tidak berkualitas ya. Terus saya balas dia punya WA lagi. Saya bilang, Anda mungkin salah sasaran ya untuk menipu saya ya, karena saya melihat ya dari 3 media sosial Anda yang Anda kirim ke saya melihat ini tidak berkualitas dan ini tidak menunjukkan bahwa Anda seorang jurnalis ya, karena dari 3 media sosial ini Anda tidak punya kualitas sama sekali ya, tidak punya kualitas sekali. Karena saya juga banyak ya mengenal dan menjadi teman saya, yaitu beberapa wartawan ya, wartawan online, wartawan media sosial, dan juga jurnalis TV dan sebagainya. Jadi saya sedikit banyak itu mengetahui rekam jejak mereka dan juga mengetahui cara kerja mereka, dan saya sendiri pun pernah menjadi penulis, jadi saya tahu gitu ya apa yang menjadi sebuah sajian kalau orang ini mengaku sebagai seorang jurnalis, apalagi dia juga punya media sosial, tapi saya lihat media sosialnya nilainya tidak seberapa ya. Akhirnya omong punya omong ya, saya memutuskan bahwa ini orang berkeinginan untuk menipu saya ya, karena pertama dia melihat saya ada posting di FB tentang kegiatan kami DRT, yaitu kegiatan tentang koperasi simpan pinjam, arisan dan lain sebagainya, dan dia melihat di situ banyak ditampilkan kegiatan pengumpulan duit ya yang luar biasa gitu, yang ya nggak luar biasa juga sih, lumayan lah. Terus dia kepingin ya berkenalan dengan saya dengan cara kalau dia itu seorang wartawan, seorang reporter TV apa lain sebagainya, dan pingin mengikuti atau membuat kegiatan di Jogja ya tentang keluarga di Jogja. Jadi dia berencana untuk meliput kegiatan di Jogja gitulah ya, kegiatan keluarga di Jogja. Tapi karena saya dari mempelajari dia punya 3 media sosial tersebut sebagai seorang penipu, maka di akhir dia menawarkan bahwa ingin datang di Jogja ya. Saya bilang bahwa saya tidak bersedia. Terus saya mengatakan mohon maaf kalau kita tidak perlu berkomunikasi lagi, maka nomor WA Anda saya blok. Jadi kami mengakhirinya dengan ketika saya memblokir dia di WA. Nah itulah teman-teman ya, satu bentuk penipuan ya, di mana mereka itu mulai mulai melancarkan serangan mereka itu lewat media sosial kita ya. Jadi mereka masuk melalui media sosial kita, entah itu melalui TikTok, melalui FB, melalui Instagram, melalui YouTube ya, mereka akan masuk di situ. Nah, kalau Anda punya waktu dan ingin mengorek dia ya, mengorek mereka lebih jauh, apakah ini seorang penipu atau benar, tapi saya yakin kalau orang kayak begitu ya pasti mereka niatnya menipu. Maka Anda perlu waspada, dan Anda kalau memang tidak punya waktu ya mendingan langsung diblokir. Tetapi kalau Anda memang ingin mencari tahu informasi lebih dalam lagi dari orang tersebut, maka Anda boleh memancing dengan cara-cara yang seperti saya sampaikan di dalam cerita ini ya. Ini sekedar sedikit cerita, mungkin juga menjadi bahan pelajaran atau renungan buat teman-teman semua, supaya teman-teman jangan sampai kena tipu dari orang-orang di media sosial yang niatnya jelas tidak baik terhadap kita. Cukup sekian dulu. Terima kasih.